Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Adi Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 10090321006 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas besar karya tulis ilmiah. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Asri Nuranisa Dewi sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas besar karya tulis ilmiah yang bertemakan kewirausahaan dan berjudul pengaruh desain produk terhadap peningkatan penjualan UKM di Kota Bandung. Table of content. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga analisis dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Latar belakang. Sasaran konsumen yang dituju banyak yang mulai mempersoalkan masalah desain suatu produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Setiap produk dituntut untuk memenangkan persaingan dan mampu memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen. Pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen ditentukan oleh keunikan dan keindahan sebuah produk. Rumusan masalah. Apakah desain produk berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UKM di Kota Bandung? Mengapa desain produk dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UKM di Kota Bandung? Tujuan dan manfaatnya. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh desain produk terhadap peningkatan penjualan UKM di Kota Bandung, mengetahui bagaimana desain produk dapat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan UKM di Kota Bandung. Manfaat penelitian dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi para pembaca, khususnya kepada para pemilik usaha kecil menengah atau disebut UKM. Diharapkan karya tulis ini dapat menjadi acuan bagi para pemilik usaha untuk memperhatikan desain produk agar dapat menarik peminat konsumen dan meningkatkan penjualan. Landasan teori desain produk. John Eccles tahun 2005 dalam kamusnya mengatakan desain sebagai potongan, pola, model, konstruksi, tujuan, dan rencana. Menurut Stanton tahun 2005 halaman 104, desain produk merupakan salah satu aspek pembentuk citra produk. Desain produk merupakan rancangan barang atau jasa yang hendak dibuat agar dapat diterima dan memuaskan konsumen sasaran serta tak mudah ditiru oleh kompetitor. Budi Harsanto tahun 2013 halaman 11. Landasan teori penjualan. Promosi penjualan adalah sebuah kegiatan atau materi yang bertindak sebagai ajakan, memberikan nilai tambah atau insentif untuk membeli produk kepada para pengecer, penjual, atau konsumen. Lee dan Johnson tahun 1999 halaman 331. Promosi penjualan adalah juga upaya pemasaran untuk mendorong calon pembeli agar membeli lebih banyak dan lebih sering. Cummins dan Mullin tahun 2004 halaman 1. Landasan teori penjualan. Menurut bahasa swasta DH tahun 2004 halaman 403, penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama.
Landasan teori usaha kecil menengah atau UKM. UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menekop, dan UKM, usaha kecil atau UK, termasuk usaha mikro, bisa disebut juga UMI, adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan sebanyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, usaha menengah atau UM merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih sebesar 200 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Landasan teori e-commerce, Baum tahun 2000. Suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Menurut Karmawan, tahun 2010, e-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet atau teknologi berbasis jaringan digital sebagai medium pertukaran barang atau jasa. Fenomena dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, penjualan di e-commerce, khususnya di media sosial, dinilai lebih mudah dan praktis. Permasalahan desain produk selalu menjadi daya tarik pelaku bisnis untuk memasarkan produknya. Desain produk yang menarik adalah salah satu kunci dari layanan yang diberikan oleh penjual online. Tuntutan kebutuhan konsumen makin tinggi, terutama terhadap produk yang memiliki desain produk yang baik dan memberikan nilai bagi konsumen. Ini mendorong para penjual dan pemasar bersaing untuk memberikan nilai lebih pada produknya. Analisis data. Penelitian ini menggunakan desain survei yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dalam lingkungan yang sebenarnya. Desain penelitian survei merupakan suatu perencanaan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan suatu situasi atau kondisi tertentu dengan melihat kesesuaian pernyataan atau nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah UKM di Kota Bandung yang berjumlah sebanyak 100 UKM. Berikut adalah analisis hasil dari 100 responden. Apakah produk Anda memiliki desain? 68% responden menjawab ya, dan 32% responden menjawab tidak. Apakah Anda berjualan di e-commerce? 77% responden menjawab berjualan di e-commerce dan 23% lainnya tidak memilih untuk berjualan di e-commerce. Apakah setelah mendesain produk penjualan Anda meningkat? 59% menjawab meningkat dan 41% menyatakan bahwa penjualannya tetap. Apakah setelah Anda melakukan promosi penjualan Anda meningkat? Sebanyak 83% responden menjawab meningkat dan 70% responden menjawab penjualan tetap sama. Apakah setelah mendesain produk terdapat peningkatan pada jumlah konsumen yang tertarik? Sebanyak 66% responden menjawab meningkat dan 34% responden lainnya menyatakan bahwa penjualannya tetap. Kajian Islam, kreativitas dan inovasi berkaitan dengan ketakwaan pada setiap individu sebagai pelaku ekonomi mengarahkan pada aktivitas ekonomi yang positif.
Usaha manusia dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang bertujuan untuk mencapai falah atau kesuksesan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran dan sunnah yang dijelaskan dalam Quran surat Quraisy ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan sumber daya alam yang dapat dikelola menggunakan upaya daya pikir yang telah dianugerahinya. Hasil penelitian berdasarkan hasil kuesioner yang telah peneliti sebar didapatkan hasil sebanyak 59 UKM atau 59% berpendapat bahwa setelah produk mereka memiliki desain, penjualan mereka meningkat, yang berarti bahwa desain produk sangat berpengaruh dan signifikan terhadap peningkatan penjualan pada UKM di Kota Bandung. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diteliti sebar, didapatkan hasil sebanyak 83 UKM atau 83% berpendapat bahwa setelah produk mereka memiliki desain dan mereka melakukan promosi, penjualan mereka meningkat, yang berarti bahwa promosi menggunakan desain produk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan pada UKM di Kota Bandung. Kesimpulan, yang pertama, desain produk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan pada UKM di Kota Bandung. Yang kedua, promosi menggunakan desain produk berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan pada UKM di Kota Bandung. Yang ketiga, desain produk dapat menarik peminat konsumen sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. Saran, yang pertama, UKM diharapkan lebih memperlihatkan pada masalah desain produk. UKM diharapkan lebih meningkatkan jaminan terhadap produk berupa kualitas produk dan desain. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas jangkauan penelitian dan menambahkan sampel serta mencari faktor-faktor lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.